Seorang pria hanya menemukan sebuah gua tersembunyi. Namun ia justru menemukan harta karun yang tak akan habis. Untuk dihabiskan seumur hidupnya. Dengan tak percaya, ia meraup segenggam kain emas. Membiarkannya mengalir di sela-sela jarinya. Suara denting logam yang merdu bagaikan alunan surgawi. Membuat sudut bibirnya terangkat tanpa sadar. Namun, setelah kegembiraan singkat itu, pria itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Karena harta karun yang sangat besar ini. Berarti ia memiliki modal untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya. Ternyata 14 tahun yang lalu, Edmond tiba-tiba dibawa pergi oleh sekelompok polisi dari acara pertunangannya. Kemudian, tanpa melalui proses pengadilan, ia dituduh dengan kejahatan yang tidak ia lakukan. Dipenjara di Kastil Eve. Di sana, ia menghabiskan 14 tahun dalam kegelapan, penuh penghinaan di dalam penjara, untuk menyelidiki kebenaran di balik pemenjaraannya dulu. Edmond, yang menyamar sebagai Count of Monte Cristo, mengirim surat kepada Jacopo. Dalam surat itu, ia mengatakan kepada Jacopo, membeli 2 kapal besar dan 3 properti. Namun, sebagai gantinya, dia ingin Jacob pergi ke Marseille sebelum akhir bulan untuk menemuinya, dan berpesan agar dia berpakaian seperti seorang bangsawan. Melihat setumpuk uang tunai yang disiapkan Edmond untuk perjalanannya ke Marseille, senyum Jacob merekah sampai ke telinga. Maka ia segera berdandan rapi dan bergegas ke Marseilles untuk bertemu dengan Edmond Dantes yang telah berubah total. Begitu mereka berdua duduk, Jacopo dengan penasaran bertanya, dari mana Edmond mendapatkan semua uang itu? Edmond menjawab bahwa ia mewarisi harta yang cukup besar. Kemudian, ia tiba-tiba berubah serius. Dengan sungguh-sungguh ia menceritakan kisah tragisnya di penjara selama 14 tahun atas tuduhan palsu, serta bagaimana di tahun pertama ia dipenjara. Ia dinyatakan meninggal dunia secara misterius karena identitas Edmond yang khusus dan tidak nyaman untuk muncul. Maka ia perlu menyewa Jacopo untuk membantunya menyelidiki kebenaran. Ketika saya menemukan kebenarannya, saya akan menghukum mereka yang telah memenjarakan saya. Jacopo adalah orang yang setia kawan. Ia segera pergi ke kantor polisi untuk mencari informasi. Namun tak disangka, jaksa Villefort yang memenjarakan Edmond sudah naik pangkat dan tidak lagi bekerja di sana. Ditambah lagi, Jacopo yang buta huruf sama sekali tidak bisa membaca isi arsip. Edmond pun terpaksa mengambil risiko dengan mendatangi kantor polisi sendiri. Setelah tiba di ruang arsip, ia berbohong dengan mengaku sebagai wartawan dari surat kabar Paris. Ia ingin memeriksa catatan tahanan politik bernama Edmond Dantes. Namun, pria tua yang bertugas langsung tahu siapa yang ia maksud, dan langsung menolaknya dengan alasan berkas tahanan itu rahasia. Mendengar itu, Edmond tidak memaksa. Ia hanya berpura-pura melontarkan sepatah kata. Sepertinya Tuan Wirvel salah. Anda bilang Wirvel? Benar. Dia bilang Anda akan membantu, tapi sepertinya dia keliru. Aku sudah membuang waktu Anda dan waktuku sendiri. Mendengar nama Wirvel, pria tua itu langsung berubah 180 derajat. Karena pria yang menjerumuskan Edmond ke jurang tak berdasar ini, kini telah naik pangkat menjadi jaksa kerajaan Paris, demi menjilat para bangsawan.